Kuwait, negara di Asia Barat. Kuwait adalah negara monarki yang kaya akan minyak di pesisir Teluk Persia, Timur Tengah. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah selatan dan Irak di utara. Pada tahun 2014, Kuwait memiliki penduduk dengan jumlah 4,2 juta jiwa. 1,3 juta jiwa merupakan warga negara Kuwait, dan 2,9 juta jiwa merupakan pendatang. Pada tahun 2001 hingga 2009, Kuwait menempati urutan tertinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Jazirah Arab. Kuwait adalah sebuah negara di Teluk Persia. Pada abad ke-18 hingga ke-19, Kuwait merupakan sebuah pelabuhan dagang. Sejarah awal saat masa periode Ubaid, 6500 sebelum Masehi, Kuwait adalah pusat situs interaksi antara penduduk Mesopotamia dan Neolitik Arabia Timur, utamanya berpusat di Es-Subia di sebelah utara Kuwait. Masa terawal yang diketahui bahwa Kuwait telah ditinggali sejak 8000 SM. Dengan pembuktian berupa alat-alat Mesolitik ditemukan di wilayah Burgan, Es-Subia di Kuwait Utara adalah tempat pertama bagi para penduduk Teluk Persia yang melakukan urbanisasi ke Kuwait. Kampung Mesopotamia pertama di sebuah pulau Kuwait bernama Failaka tahun 2000 sebelum Masehi. Pedagang dari kota Sumeria dan Ur tinggal di Failaka dan mengembangkan usaha mereka. Pulau ini memiliki banyak bangunan bergaya Mesopotamia yang biasa ditemukan di Irak pada tahun 2000 sebelum Masehi. Penduduk Neolitik di Kuwait adalah penduduk pedagang maritim paling awal di dunia. Salah satu dari kapal alang-alang tertua berada di Kuwait Utara yaitu kapal pada masa periode Ubaid. Nama wilayah Kuwait diketahui paling awal pada tahun 150 M pada sebuah risalat geografi yang ditulis oleh cendekiawan Yunani yang bernama Ptolemy. Ptolemy menyebut kawasan pantai Kuwait sebagai Hieroskopos Sacersinus dalam versi Latin. Pada tahun 4000 sebelum Masehi hingga 2000 sebelum Masehi, pesisir Kuwait merupakan rumah bagi sivilisasi Dilmun. Penguasaan Dilmun terhadap Kuwait, termasuk sebuah kota Kuwait, Suaisport, dahulunya Pulau Wakas, Pulau Uman Namil dan Pulau Failaka. Pada puncak tahun 2000 sebelum Masehi, Kekaisaran Dilmun mengawasi jalur perdagangan Mesopotamia ke India dan sivilisasi Lembah Indus. Pada abad ketiga Yunani kuno menjajah wilayah pesisir Kuwait. Di bawah pimpinan Alexander Agung, Yunani kuno memberikan nama untuk kawasan tanah utama Kuwait. Larissa dan Pulau Failaka dinamakan Ikaros. Menurut Strabo dan Arrian, Alexander Agung memberi nama Failaka Ikaros karena mirip dengan Pulau Aegean karena kesamaan bentuk dan besarnya. Pada 224 M, Kuwait menjadi bagian dari Kekaisaran Sasanid. Saat menjadi bagian dalam wilayah Kekaisaran Sasanid, Kuwait dikenal bernama Meshan, dengan nama alternatif Kerajaan Carachene. Akazam menjadi situs Parto Sasanian, agama Sasanid. Menara sunyi dibangun di sebelah utara Akas. Kuwait pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman pada tahun 636 M. Pertempuran rantai antara Kekaisaran Sasanid melawan Kekhalifahan Rashidin bertempur di Kuwait, dekat kota Kazma. Saat itu Kuwait berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Sasanid. Perang ini merupakan perang pertama yang dilakukan oleh pasukan Rashidin, yaitu sekelompok pasukan atau tentara Muslim. Karena kemenangan Kekhalifahan Rashidin pada tahun 636 M, wilayah pesisir Kuwait dikenal sebagai Kadima atau Kizimah pada masa awal Islam. Arab Pertengahan memiliki banyak sumber rujukan yang merujuk kepada pesisir Kuwait. Fungsi kota pada saat itu adalah untuk pelabuhan perdagangan dan tempat peristirahatan para jamaah haji dari Irak ke Hejaz. Kota ini diawasi dan dijaga oleh Kerajaan Al-Hirah di Irak. Pada masa awal sejarah Islam, pesisir Kuwait dikenal sebagai wilayah yang subur. Kota ini adalah pemberhentian karavan dari Persia dan Mesopotamia yang akan menuju semenanjung Arab.
Penyair Alfa Razda dilahirkan di kota ini. Alfa Razda adalah seorang penyair puisi Arab klasik terbesar. Satu masa yang penting dalam perkembangan politik, sosial, dan ekonomi Kuwait adalah keruntuhan pasar saham Souk Al-Manah pada tahun 1982. Keruntuhan yang utama ini memiliki akibat-akibat yang meluas dan kekal dalam ingatan masyarakat dunia selama berpuluh-puluh tahun kemudian. Setelah bersekutu dengan Irak dalam Perang Iran-Irak sehingga akhirnya pada tahun 1988, Kuwait membayar Irak untuk melindunginya dari apa yang dianggap sebagai ancaman yang ditimbulkan oleh Iran. Kuwait diserang dan diduduki oleh Irak di bawah Saddam Hussein pada 2 Agustus 1990. Alasan utama Hussein termasuk tuduhan bahwa wilayah Kuwait sebenarnya merupakan sebuah provinsi Irak, dan pernyataan itu merupakan tindakan balas dendam terhadap perang ekonomi Kuwait. Hussein menggulingkan pemerintahan monarki selepas penaikan tahtanya dan melantik seorang gubernur Kuwait yang baru diberikan kekuasaan oleh Dewan Keamanan PBB, sebuah angkatan tentara campuran yang terdiri dari 34 buah negara, diketuai oleh Amerika Serikat, bertempur dalam Perang Teluk untuk membebaskan Kuwait. Setelah 6 minggu pertempuran yang ganas pada awal 1991, Angkatan Tentara Irak terpaksa mundur dari Kuwait pada 26 Februari 1991. Selama pengunduran, Angkatan Darat Irak menggunakan dengan cara pembakaran tanah melalui membakar kilang-kilang minyak Kuwait. Kebakaran itu mengambil melebihi 9 bulan untuk mematikannya, dengan biaya perbaikan infrastruktur minyak melebihi $5 miliar. Sebagian bangunan dan fasilitas infrastruktur, termasuk Bandar Udara Internasional Kuwait, juga mengalami kerusakan yang parah selama pertempuran. Kuwait saat ini berada di bawah pemerintahan Amir Sabah Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah, sejak 29 Januari 2006, sebagai sebuah negara merdeka dan mempunyai kepentingan yang strategis untuk Amerika Serikat. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.